Kalian tahu nggak, setiap hari kita pasti bertemu dengan yang namanya permasalahan. Dari kita kecil, remaja, dewasa, hingga tua, kita pasti bertemu dengan yang namanya masalah. Tapi, tidak mungkin gembok jika tidak ada kuncinya. Tidak mungkin ada laut jika tidak ada air. Tidak, tidak akan ada penyakit jika tidak ada obatnya. Begitu juga dengan masalah. Setiap masalah pasti mempunyai solusinya. Terus, bagaimana kita menemukan solusinya? Ya, betul sekali. Tanya Mbak Google. Tapi, apakah ada cara lain selain tanya Mbak Google? Ya, ada. Dengan matematika. Matematika bisa menyelesaikan semua permasalahan di kehidupan. Kalau nggak percaya, berikut adalah contohnya. Kebanyakan dari kalian pasti menganggap matematika itu tidak sepenuhnya penting. Misalnya saja turunan fungsi. Kalian pasti beranggapan tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, matematika itu sangat melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja aritmatika. Untuk membantu orang-orang berhitung saat transaksi jual beli, menghitung hasil penjualan, untung rugi, dan modal yang ada. Lalu ada rata-rata atau mean dan statistik digunakan guru saat menghitung nilai siswa di sekolah. Biasanya saat penerimaan rapot. Dan ada juga koordinat digunakan dalam dunia penerbangan. Pesawat terbang dilengkapi radar yang digunakan sebagai alat pendeteksi, kompas sebagai penunjuk arah, dan radio sebagai alat komunikasi. Dan selanjutnya ada bangun ruang, ditetapkan dalam pembuatan bak mandi, kolam, dan lain-lain dengan menggunakan perhitungan tinggi, lebar, serta diameter. Kemudian ada teori peluang, diterapkan pada kegiatan perdagangan seperti mencari peluang keuntungan untuk meminimalisir kerugian dengan cara memilih produk yang berpeluang laku di pasaran. Dan selanjutnya ada rasio, digunakan untuk membantu ibu memasak dengan menentukan berapa banyak bumbu dan bahan untuk menghasilkan sejumlah makanan. Dan kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, berikut ada rumus turunan fungsi. Berikut ada rumus turunan fungsi yang perlu kalian ketahui. Di antaranya, notasi turunan biasanya dilambangkan dengan dy per dx atau df per dx atau y aksen atau f aksen. Secara umum, turunan fungsi memiliki definisi yaitu pengukuran
di mana hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang kita masukkan. Atau, secara umum, suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut sebagai diferensiasi. Turunan fungsi aljabar merupakan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Sebagai contoh, fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tidak beraturan. Fungsi dari turunan sendiri yang sering kita ketahui merupakan menghitung garis singgung pada suatu kurva atau fungsi dan kecepatan. Turunan dalam ilmu kalkulus merupakan pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai masukan. Secara umum, turunan menyatakan bagaimana suatu fungsi berubah akibat perubahan variabel. Contohnya, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu atau kecepatan sesaat objek tersebut. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Kebalikan dari turunan disebut dengan antiturunan. Konsep turunan fungsi yang universal banyak sekali digunakan dalam bidang ekonomi untuk menghitung biaya marginal, total penerimaan, dan biaya produksi. Dalam bidang biologi, untuk menghitung laju pertumbuhan mikroorganisme. Dalam bidang biologi digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan mikroorganisme. Dalam bidang fisika digunakan untuk menghitung kepadatan kawat. Dalam bidang kimia digunakan untuk laju pemisahan. Dan dalam bidang geografi untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk dan masih banyak lagi. Berikut adalah contoh soal dari turunan fungsi. Misalnya saja, sebuah benda bergerak dengan bersamaan fx sama dengan 10x min 12. Tentukan kecepatan sesaat benda tersebut. Cara penyelesaiannya sebagai berikut. Sebuah benda bergerak dengan bersamaan fx sama dengan 10x min 2 per second. Tentukan kecepatan sesaat benda tersebut. Pertama kita mencari menu tampilan, kemudian cache. Selanjutnya kita ketik yang di soal tadi, fx sama dengan 10x dikurangi 12. Nah, berhubung untuk mencari kecepatan sesaat benda tersebut, maka untuk mencarinya adalah menurunkan jarak, yakni fx 10x dikurangi 12. Untuk menurunkan fx ini,
kita harus memencet tombol F aksen atau turunan. Kita pencet. Nah, jadi turunan dari fx 10x min 12 sama dengan 10. Maka, kecepatan sesaat benda tersebut adalah 10 meter per detik. Dan berikut adalah contoh soal yang lainnya. Sebuah bola dilempar ke atas, kemudian bergerak dengan ketinggian F meter selama X detik. Dengan persamaan, Fx sama dengan 25x min 5x kuadrat. Tentukan berapa lama bola akan mencapai ketinggian maksimal. Cara menyelesaikannya bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Dan berikut adalah caranya. Selanjutnya, sebuah bola dilempar ke atas, kemudian benda bergerak dengan ketinggian F meter selama X detik dengan persamaan Fx sama dengan 25x min 5x kuadrat. Tentukan berapa lama bola akan mencapai ketinggian maksimal. Caranya, kita tulis soalnya dulu. Fx sama dengan 25x dikurangi 5x kuadrat. Nah, kita enter. Kemudian di sini kita mencari turunan dari fx sama dengan 5x kuadrat negatif 5x kuadrat plus 25x dengan mengklik F aksen atau turunan. Nah, setelah ketemu hasilnya, di sini kita mencari hasil X. Nah, untuk waktu pada ketinggian maksimal adalah 0, maka negatif 10x ditambah 25 sama dengan 0. Untuk mencari X, kita mengklik tombol X dengan logo X sama dengan atau selesaikan ini. Kemudian kita klik. Nah, hasilnya sudah ketemu. Jadi, GeoGebra itu bisa digunakan untuk menyelesaikan soal turunan. Jadi tidak hanya untuk membuat bangun datar ataupun bangun ruang. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.